Bismillahirrahmanirrahim. Salam, entrepreneur. Menyambung dari video yang pertama tentang sekapur sirih entrepreneur, maka di video ini kita akan mengenal lebih dalam lagi apa itu entrepreneur. Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah menyimpulkan atau salah dalam menganalisa. Dan jangan lupa untuk like and subscribe, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan Anda berkah saya doakan. Amin ya Allah. Tak kenal maka tak sayang. Itulah pepatah yang sangat dikenal dari Sabang sampai Papua. Di video kali ini sambungan lebih dalam tentang apa itu entrepreneur sejati. Seperti yang telah saya bahas pada video pertama, link ada di deskripsi. Baiklah teman atau saudaraku semua, sekali lagi semoga Anda sehat dan diberikan rezeki serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masuk ke sekolah SMA Muhammadiyah Entrepreneur sebenarnya tidaklah sulit dan saya yakin tempatnya sangat strategis sekali. Di Simpang 4 Masjid Kampung Mutia, tepatnya Jalan Malikul Soleh. Kalau saudara mengetahui Masjid Raya dan Rumah Sakit Umum Langsa, maka arah jalan itulah untuk menuju Jalan Malikul Soleh, seorang pahlawan Aceh yang cukup terkenal. Bermula dari dasar entrepreneur, di mana kesulitan hidup yang nampak di depan mata, mau tak mau, suka tak suka, semua harus dijalani, kecuali yang orang tuanya sudah tajir duluan, maka bisa di-skip video ini. Artinya bagi mereka yang sudah duluan tajir, akan tidak susah payah mencari pekerjaan apalagi membuat pekerjaan yang baru. Bagi orang seperti itu hanya tinggal duduk nyantai menikmati masa-masa muda yang indah sampai tuanya. Lain halnya seorang yang berniat menjadi pengusaha sukses, dokter sukses, tentara dan polisi sukses, kiai sukses, guru sukses, praktisi sukses, pedagang yang lebih sukses, desainer sukses, YouTuber sukses, dan lain-lain profesi yang digeluti dari seorang entrepreneur. Di masyarakat kalimat entrepreneur belum punya arti yang bermakna. Gimana saya ungkapkan ya, terkhusus di kota saya. Apakah akan menjadi seorang pedagang? Saya ulangi. Apakah seorang entrepreneur itu pedagang? Simak kembali video saya yang pertama. Sudah bukan rahasia umum lagi banyak orang yang sangat tertarik menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis. Alasan pertama tentu karena keuntungan menjadi seorang entrepreneur ini bisa sangat besar dan tiada batas. Kemudian alasan kedua adalah menjadi seorang entrepreneur ini tidak terikat waktu, jadi bebas masuk kerja. Jadi saya ulangi ya, yang pertama itu jelas keuntungan sangat besar dan kedua bebas dari waktu, tak dikejar sama waktu. Itu rahasia sebenarnya, tapi mau gimana lagi, konten ini akan membuka tabir rahasia itu. Menjadi seorang entrepreneur tidak semudah mendengar cerita dari orang-orang, atau dikenal sekarang yaitu omon-omon. Karena orang bijak pernah bilang, bahwa hidup ini sebenarnya bukan mencari solusi tapi aksi atau action. Solusi itu tak usah dicari, tapi beraksionlah berkali-kali, Anda akan mendapatkan solusi. Dalam video pertama saya sudah jelaskan, tapi di sini saya mau menjelaskan kembali tentang seorang entrepreneur, berkewajiban harus gigih, dan siap untuk jatuh, bangun, ketika memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Nah, jika Anda benar-benar tertarik untuk menjadi seorang entrepreneur, cara pertama adalah Anda harus mengubah pola pikir, atau dikenal dengan mindset terlebih dahulu. Seperti apa caranya? Yang pertama, mempunyai pebisnis panutan. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, Anda harus mempunyai pebisnis panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari selama ini, jadi Anda membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pebisnis besar dari kalangan sahabat Rasulullah itu seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Kalau di zaman era sekarang bisa dilihat seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, ataupun Jack Ma. Sampai sekarang masih sering belajar kepada para pebisnis lain, karena mereka tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Nah, jadi harus punya panutan. Kedua, perbanyak action daripada ide semata. Untuk mengubah pola pikir agar menjadi entrepreneur yang berhasil adalah
Anda harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi, menjalankan ide bisnis Anda, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda sudah mempunyai rencana harian, mingguan atau bulanan, coba lihat apakah dari rencana yang Anda buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu Anda dalam membangun sebuah bisnis. Yang ketiga, suka belajar hal-hal baru. Cara terakhir untuk mengubah pola pikir adalah suka belajar hal-hal baru. Menjadi seorang pebisnis, Anda akan dihadapkan banyak sekali masalah, dan Anda diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dengan begitu Anda dituntut untuk belajar hal-hal yang baru, agar Anda tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang Anda punyai sekarang, karena di atas langit masih ada langit bukan? Yang keempat, perbanyak membaca. Seorang pebisnis yang tangguh, bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, Anda harus perbanyak membaca. Dengan membaca, Anda akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian, pola pikir dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya, semua yang akan Anda hadapi di dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi Anda tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru dengan cara memperbanyak membaca. Narasi Anda harus dikembangkan sedini mungkin, pengetahuan bertambah maka informasi akan dimenangkan walau hanya setingkat dari orang lain. Perbanyak membaca. SMA Muhammadiyah Entrepreneur mempunyai perbedaan dan persamaan dengan SMA Muhammadiyah. Kalau dilihat dari segi persamaannya adalah sama-sama SMA dan sama-sama di organisasi Muhammadiyah, sama-sama punya program studi yakni IPA dan IPS. Sedangkan perbedaannya adalah SMA Muhammadiyah Entrepreneur lokasinya di Kampung Mutia, Kota Langsa, di Jalan Malikul Saleh. Perbedaannya yang paling mencolok adalah SMA Muhammadiyah Entrepreneur ini mempunyai sistem kurikulum entrepreneur, di mana para siswa dan siswi yang masuk ke SMA tersebut akan dilihat dahulu pola pikirnya atau mindsetnya melalui analisis data tanya jawab sebelum mereka memasuki SMA tersebut. Mereka akan dinilai seberapa pentingnya mereka, akan bisa menelaah diri mereka masing-masing, mau kemana, seperti apa mereka nanti. Selain itu juga SMA Muhammadiyah Entrepreneur mempunyai 3 program kelas. Terdiri dari program kelas reguler, program kelas khusus atau disebut full day school dan program kelas boarding school. Pada tahun pertama ini, awal sekali mereka akan lebih condong memilih reguler, di mana pagi datang dan siang pulang. Sejalan waktu, seiring proses mindset berjalan, mereka akan meminta boarding school, di mana boarding school, mereka tidak akan pulang ke rumah sampai waktu yang ditentukan oleh pihak sekolah. Istilahnya adalah mondok. Biar lebih jos, mereka akan diasah kemampuan berbahasa Arab dan Inggrisnya. Walaupun di mana-mana kalau mondok setelah tamat SMP atau sanawiyah agak sedikit berat membaca kitab gundul nantinya. Jadi peran SMA Muhammadiyah Entrepreneur di Gampong Mutia, Kota Langsa itu tidak hanya di bidang duniawiyah saja, melainkan juga ukhrawiyah. Mereka sangat dituntut untuk diasah sedini mungkin. Ada orang bijak mengatakan, hidup dengan seni itu indah, hidup dengan ilmu itu cerah, dan hidup dengan iman itu terarah. Tak kalah penting untuk sehat raga, mereka akan dilatih ilmu bela diri dengan para ahli bela diri. Mereka dilatih memanah. Mereka belajar paskibraka, agar lebih membentuk kepribadian mereka nantinya. Dan juga tak kalah penting, mereka akan belajar sedini mungkin berwirausaha, dengan cara teamwork yang solid untuk menghasilkan cuan-cuan dari hasil beternak, hasil menanam, berkarya di bidang IT, dan lain sebagainya. Selesai sudah pembahasan kita di masalah sekolah entrepreneur. Jadi intinya adalah seorang entrepreneur harus dapat mengatur pola pikirnya atau yang biasa disebut dengan mindsetnya. Mindset di sini merupakan pola pemikiran seorang entrepreneur terhadap sikap yang harus dimiliki dalam berinovasi dan menghasilkan suatu tindakan. Setelah membahas mengenai pengertian entrepreneur dan mindset, sekarang pembahasan yang tidak kalah serunya adalah mengenai bagaimana mindset awal seorang entrepreneur yang benar untuk sukses itu dapat dibentuk. 1. Berpikir positif. 2. Bertanggung jawab. Dengan keputusan yang diambil di mana seorang entrepreneur memiliki kesempatan untuk
menciptakan banyak inovasi-inovasi baru tanpa memikirkan hal-hal yang dapat merugikan suatu perusahaan. 3. Mulai dari sekarang. 4. Siap dan berani untuk gagal. 5. Memiliki komitmen atau tekad yang kuat. 6. Mencari peluang baru. 7. Belajar terus-menerus. Seorang entrepreneur sukses adalah seorang pencari ilmu sejati. 8. Visi besar ialah tujuan dan cita-cita setiap entrepreneur. Semakin besar visi yang dimiliki, maka semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai semua visi tersebut. Sebenarnya poin-poin di atas juga sudah disebutkan di video pertama saya. Nah, disinilah tahu tujuan dan maksud SMA Muhammadiyah Entrepreneur itu ada di Kota Langsa yang berada di Gampong Mutia, Jalan Malikul Soleh. Saya hanya perintis bukan pewaris, ingin mengatakan kaula muda-mudi di Kota Langsa, tanamkan mindset pola pikir yang punya pola agar bisa sukses dalam berbisnis. Ingat selalu poin-poin penting di atas dan mari selalu juga berdoa dengan kesungguhan dan cita-cita yang kalian inginkan. Toh usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Demikianlah video saya kali ini yang menjelaskan tentang pola pikir atau mindset yang menjadi titik pencerah buat kita semua. Semoga hari ini dan mulai detik ini, konten ini dapat menggugah pola-pola yang berada di masyarakat, gunanya sama-sama akan kita rasakan nanti. Karya anak-anak muda-mudi Kota Langsa khususnya akan diklik oleh daerah-daerah lain yang sudah kian hari berubah. Teman dan saudara sekalian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.